Anda kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Pemirsa, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan harga tiket pesawat di Indonesia paling mahal kedua di dunia. Dan untuk mengatasi hal itu, Luhut memastikan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah penurunan harga tiket pesawat yang meliputi evaluasi operasi biaya pesawat dan mekanisme pengenaan tarif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan harga tiket pesawat di Indonesia tercatat paling mahal kedua di dunia. Di tingkat global, tingginya harga tiket pesawat di Indonesia hanya kalah dari Brazil. Sedangkan di ASEAN, Luhut menyebut Indonesia adalah negara yang rata-rata harga tiket pesawatnya paling mahal. Menurut pandangan Menko Marves, mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia disebabkan karena dampak melonjaknya aktivitas penerbangan pasca meredanya pandemi COVID-19. Untuk itu, Menko Marves mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket pesawat. Langkah tersebut misalnya dengan melakukan evaluasi operasi biaya pesawat, di mana cost per block hour yang merupakan komponen biaya pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Lebih lanjut, Menko Marves mengatakan mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pengenaan 2 kali tarif PPN, iuran wajib jasara harja, dan passenger service charge bagi penumpang yang melakukan transfer atau ganti pesawat. Oleh karena itu, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan yang akan berdampak signifikan mengurangi biaya pada tiket penerbangan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan isu mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan harga tiket pesawat di Indonesia ternyata termahal kedua di dunia setelah Brazil. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan tingginya tiket penerbangan di Indonesia ini merupakan dampak dari adanya peningkatan biaya operasi pesawat terbang, terutama pada beberapa item yang saat ini masih dibeli dari luar negeri ataupun menggunakan skema impor menggunakan dolar, sehingga pelemahan nilai tukar ini tentunya membuat maskapai harus menyiapkan lebih banyak rupiah. Oleh karena itu, saat ini pemerintah menyatakan tengah melakukan evaluasi terhadap operasi biaya pesawat. Cost per block hour yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Selain itu, karena komponen pesawat saat ini masih banyak yang didatangkan dari impor dan mengalami kenaikan harga, maka pemerintah juga tengah menyiapkan untuk pembebasan bea impor ataupun bea masuk dan juga pembukaan larangan terbatas barang impor tertentu. Selanjutnya, mekanisme perhitungan tarif ini perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang yang diyakini akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan. Dan terakhir, pemerintah juga akan mengkaji peluang pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah ataupun PPNDTP untuk beberapa destinasi prioritas. Ya, terkait isu mahalnya tiket pesawat di Indonesia, ini selain Kemenko Marves, ternyata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ataupun Kemenparekraf memastikan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut tengah dilakukan oleh pemerintah dan Kemenparekraf pun aktif dalam pembahasan hal tersebut. Lantas sejauh mana pembahasannya menurut Kemenparekraf? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengakui sudah ada pembahasan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi soal tiket pesawat di Indonesia yang dinilai mahal. Kemenparekraf menegaskan bahwa isu soal mahalnya tiket pesawat di Indonesia telah menjadi fokus pemerintah dan seluruh stakeholders untuk menyiapkan solusi yang tepat atas persoalan ini. Lebih lanjut, Kemenparekraf menyebut mahalnya tiket pesawat sangat berdampak bagi sektor wisata, di mana tiket penerbangan adalah komponen yang memberikan kontribusi sebesar 40% bagi kegiatan pariwisata. Baik, ya ini semuanya masih dalam batas pembahasan, jadi belum selesai karena ketika berbicara komponen kenapa tiket mahal itu juga melibatkan berbagai kementerian, makanya di bawah orkestrasi Kemenko Marves karena itu juga ada kebijakan impor, ya kan, kemudian soal pajak, kemudian juga mungkin angkasa pura karena ada pajak-pajak yang harus kita bayar, juga pajak PPN. Jadi ini semua masih berproses, sabar ya, jadi belum bisa yang banyak yang kita bisa sampaikan, tetapi paling tidak Kemenko Marves sudah
mengorkestrasi persoalan ini. Adapun sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa harga tiket pesawat di Indonesia sebagai yang termahal kedua di dunia. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, salah satunya dengan melakukan evaluasi operasi biaya pesawat dan mekanisme pengenaan tarif. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih seputar isu mahalnya tiket pesawat di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas atau Satgas penurunan harga tiket pesawat. Dan hal ini menjadi upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia. Ya, melanjutkan Menparekraf, ahli utama Kemenparekraf Nia Niscaya menyatakan bahwa saat ini sudah ada tim yang dibentuk dan sudah ada penugasan, namun tetap di bawah koordinasi dari Kemenkomarves. Karena hal ini tidak hanya 1-2 sektor atau 1-2 lembaga yang terlibat, dan tentunya ada berbagai stakeholders yang terlibat terkait dengan isu mahalnya tiket pesawat di Indonesia. Mengingat bahasan harga tiket pesawat mencakup persoalan yang luas. Hal itu termasuk kebijakan impor untuk spare part pesawat, soal pajak PPN, dan juga soal pajak di bandara. Ia pun melanjutkan beberapa pihak yang terlibat dalam Satgas penurunan harga tiket pesawat ini meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, dan juga tentunya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Dan tidak hanya dari pemerintahan, pihak di luar pemerintahan seperti asosiasi ini juga akan dilibatkan dalam penurunan harga tiket pesawat. Sementara itu Kemenparekraf, maksud kami Menparekraf Sandiaga Uno ini menyatakan mahalnya harga tiket pesawat di dalam negeri bukan hanya karena bahan bakar aftur semata, tetapi juga karena beban pajak hingga beban biaya operasional. Ya pemirsa, selanjutnya maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia ini juga buka suara terkait upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi di industri penerbangan dan juga menurunkan harga tiket pesawat. Seperti apa respons dari Garuda Indonesia? Berikut kita simak informasinya. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara terkait isu mahalnya harga tiket pesawat rute penerbangan domestik. Ia mengakui adanya keluhan terkait harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik dan sempat enggan menurunkan harga. Namun pada akhirnya Garuda Indonesia mengantisipasi keluhan tersebut dengan memberikan potongan harga pada rute-rute tertentu di hari dan jam penerbangan tertentu. Banyak pejabat yang menyampaikan bahwa harga tiket masih mahal. Kita memang awalnya tetap bertahan, saya bilang bos saya langsung Pak Menteri tidak meminta kita turunkan harga, saya nggak mau dengar yang lain. Tapi ini kan juga suara masyarakat, jadi memang untuk penerbangan domestik di rute-rute tertentu, di hari tertentu, di jam tertentu, kita memang menurunkan harga tiketnya cukup dalam. Saya ambil contoh adalah Bali. Bali itu selalu harga Yankee kelas agam 1,9 ya Pak Ade ya, untuk ekonomi. Hari Minggu kalau Bapak Ibu sekalian ke Bali itu bisa 1,3 sekarang. Sementara itu terkait upaya pemerintah untuk melakukan langkah efisiensi industri penerbangan, Direktur Utama Garuda Indonesia mempersilahkan pemerintah untuk melakukan hal tersebut sebagai upaya menurunkan harga tiket maskapai komersial. Akan tetapi, menanggapi kemungkinan penurunan tarif batas atas dengan menerapkan efisiensi, Irfan Setiaputra menyatakan Garuda Indonesia selama ini sudah melakukan berbagai upaya efisiensi untuk tetap bertahan di tengah kenaikan biaya operasional. Tim Liputan IDX Channel. Ya tentunya ini menjadi salah satu respons yang disampaikan oleh maskapai penerbangan di Indonesia, di mana menanggapi kemungkinan penurunan tarif batas atas dengan menerapkan efisiensi. Ini Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan bahwa Garuda Indonesia selama ini sudah melakukan berbagai upaya efisiensi untuk tetap mampu bertahan di tengah kenaikan biaya operasional. Lebih lanjut, Dirut Garuda Indonesia pun mengajak berbagai pihak terkait untuk bisa memeriksa laporan keuangan perusahaan guna memahami rasio-rasio dan aksi-aksi efisiensi yang telah dilakukan maskapai plat merah tersebut.
Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia ataupun INAKA ini terus mendesak pemerintah untuk menghapus tarif batas atas tiket pesawat agar harga tiket pesawat dapat mengikuti mekanisme pasar. Ketua Umum INAKA, Denon Prawiratmaja mengatakan penghapusan tarif batas atas tiket pesawat perlu dilakukan karena maskapai semakin terbebani dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Sebab dengan aturan tarif batas atas yang masih sama sejak 2019 lalu, ini para maskapai tidak dapat leluasa menyesuaikan tarif tiket pesawat dengan biaya operasional yang membengkak, terutama akibat pelemahan rupiah. Usulan penghapusan tarif batas atas tiket pesawat ini pun telah disuarakan INAKA maupun maskapai dalam negeri sejak lama, namun masih belum mendapatkan titik terang dari Kementerian Perhubungan. Meski demikian, INAKA tidak memungkiri pengaturan tarif batas atas tiket pesawat ini bertujuan agar harga tiket pesawat tetap terjangkau untuk masyarakat luas, serta tarif batas bawah yang juga berfungsi agar maskapai tidak melakukan predatory pricing. Namun menurutnya, Kementerian Perhubungan selaku regulator ini seharusnya dapat menjadi penengah antara maskapai dan masyarakat agar penentuan tarif tiket pesawat tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, pemirsa, kita nantikan bagaimana kemudian langkah dari pemerintah untuk mengadres ataupun mengatasi isu terkait dengan mahalnya tiket pesawat di Indonesia. Apakah kemudian masih ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan ataupun mungkin perlu edukasi lebih lanjut terkait dengan pergerakan harga tiket pesawat agar kemudian juga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas, mendapatkan informasi yang bisa dipahami kenapa kemudian tiket pesawat di periode-periode tertentu ini bisa menjadi lebih mahal dari biasanya. Dan kita harapkan maskapai penerbangan juga di Indonesia bisa melakukan berbagai upaya sekaligus tetap mampu menjaga kinerja keuangannya tetap optimal.